Kamu tahu nggak alur cerita perkembangan agama Hindu di Asia? Enggak. Gimana nih? Ada kelompok E akan menjelaskan materi tentang perkembangan agama Hindu di Asia. Perkembangan agama Hindu di Asia. Perkembangan Hindu di Asia awalnya berkembang di India, di lembah Sungai Sindhu. Kemudian berkembang ke wilayah yang lebih utara, di antaranya Nepal. Kemudian, agama Hindu menyebar ke Sri Lanka, Tiongkok Selatan. Dan kerajaan-kerajaan di kawasan Asia Tenggara, di antaranya adalah Sunan di delta Mongkok di sekitar Vietnam Selatan. Dan lain-lain penyebaran agama Hindu ke daerah-daerah lainnya. Banyak para ahli memberikan pendapatnya bahwa Hindu berkembang melalui kaum Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Teori Brahmana menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana atau pendeta yang diundang para penguasa di Indonesia. Teori Ksatria dikatakan bahwa proses kedatangan agama Hindu ke Indonesia dilangsungkan oleh para ksatria, yakni golongan bangsawan dan prajurit perang. Teori Waisya menyatakan bahwa golongan yang terdiri dari pedagang petani atau pemilik tanah mempunyai peran besar dalam penyebaran agama dan kebudayaan Hindu. Teori sudah menyatakan bahwa masuknya agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India berkasta sudah dahulu jalur perdagangan Asia dapat digunakan melalui jalur darat atau jalur sutra. Tetap beralih ke jalur laut, para pedagang tersebut tidak jarang singgah ke Selat Malaka, sehingga terjadi hubungan dagang antara Indonesia dengan India dan India dengan Cina. Kemudian perkembangan agama Hindu di Sunan awalnya masuk dari lembah Sungai Mangkok di daerah Punan, Kampuchea. Kemudian berdiri kerajaan Bonan didirikan oleh seorang Brahmana bernama Kawinnya, sehingga lama agama Hindu berkembang ke Myanmar Selatan, yaitu Arakan dan dataran rendah Myanmar Utara sebagai pedalaman agama Hindu. Terus berkembang menuju Nusantara atau Indonesia terbukti dengan adanya kerajaan-kerajaan yang bernama Kutai Tarumanegara. Dan lain-lain perkembangan agama Hindu di Asia, perkembangan agama Hindu di India. Agama Hindu berkembang di dunia seperti Eropa, Asia, Amerika, dan negara-negara lain. Perkembangan agama Hindu di Asia, khususnya Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Perkembangan agama Hindu di Asia. Perkembangan Hindu di Asia awalnya berkembang di India, di lembah Sungai Sindhu. Kemudian berkembang ke wilayah yang lebih utara, di antaranya Nepal. Kemudian agama Hindu menyebar ke Sri Lanka, Tiongkok Selatan, dan kerajaan-kerajaan di kawasan Asia Tenggara. Di antaranya adalah Sunan di delta Mongkok di sekitar Vietnam Selatan, dan lain-lain penyebaran agama Hindu ke daerah-daerah lainnya. Banyak para ahli memberikan pendapatnya bahwa Hindu berkembang melalui kaum Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Teori Brahmana menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana atau pendeta yang diundang para penguasa di Indonesia. Teori Ksatria dikatakan bahwa proses kedatangan agama Hindu ke Indonesia dilangsungkan oleh para ksatria, yakni golongan bangsawan dan prajurit perang. Teori Waisya menyatakan bahwa golongan yang terdiri dari pedagang petani atau pemilik tanah mempunyai peran besar dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu. Teori sudah menyatakan bahwa masuknya agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India berkasta. Sudah dahulu jalur perdagangan Asia dapat digunakan melalui jalur darat atau jalur sutra.
tetapi beralih ke jalur laut. Para pedagang tersebut tidak jarang singgah ke Selat Malaka, sehingga terjadi hubungan dagang antara Indonesia dengan India dan Indonesia dengan Cina. Kemudian perkembangan agama Hindu di Sunan awalnya masuk dari lembah Sungai Mangkok di daerah Punan, Kampuchea. Kemudian berdiri Kerajaan Bonan, didirikan oleh seseorang Brahma bernama kawinnya. Semakin lama agama Hindu berkembang ke Myanmar Selatan, yaitu Arakan dan dataran rendah Myanmar Utara, sebagai pedalaman agama Hindu terus berkembang menuju Nusantara atau Indonesia terbukti dengan adanya kerajaan-kerajaan yang bernama Kutai Tarumanegara dan lain-lain. Perkembangan agama Hindu di Asia, perkembangan agama Hindu di India, perkembangan agama Hindu di dunia seperti Eropa, Asia, Amerika dan negara-negara lain. Perkembangan agama Hindu di Asia, khususnya Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Perkembangan agama Hindu di India dibagi menjadi 3 fase. Dan di zaman Weda, zaman Brahmana, dan zaman perkembangan agama Hindu di India dibagi menjadi 3 fase. Zaman Weda, zaman Brahmana, dan zaman Upanishad. Kata Hindu berasal dari kata Sindhu dalam bahasa Sanskerta, yaitu nama sebuah sungai di sebelah barat daya benua India. Zaman Weda dimulai waktu bangsa alien meninggal di lembah sungai Sendu sekitar 2500 sampai dengan 1900 Masehi. Kedatangan bangsa Arya ke lembah sungai Hulu menyebabkan bangsa Dravida atau sebuah lembah asli, lembah sungai induk, menyingkir ke sebelah selatan sampai dataran tinggi. Karena pengaruh kaum Brahma sangat besar pada kehidupan keagamaan, hanya kaum Brahma yang berhak mengantarkan persembahan orang kepada para desa. Zaman ini ditandai dengan disusunnya tata cara upacara agama yang teratur. Zaman Upanishad dalam zaman pengembangan dan falsafah agama Burma pada zaman ini muncul filsafat ajaran dari sana. Zaman Brahmana, pengaruh kaum Brahma sangat besar pada kehidupan keagamaan, hanya kaum Brahma yang berhak mengantarkan persembahan orang kepada para desa. Zaman ini ditandai dengan disusunnya tata cara upacara agama yang teratur. Zaman Upanishad dalam zaman pengembangan dan istilah dan Purana. Perkembangan agama Hindu di India ditandai dengan banyaknya kerjaan yang bernuansa hidup. Kerja tersebut sebagai berikut: Kerajaan Maurya. Kerajaan ini didirikan oleh Chandragupta. Kerajaan Kuta mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintah Samudragupta. Kerajaan Kuta mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintah Samudera Gupta. Kerajaan ini berkembang di Sungai Abad ke-1 sebelum Masehi dan Kerajaan Pahlawan. Raja yang paling
terkenal memerintah kerajaan Pahlawan adalah Raja dan Nasimawan. Perkembangan agama Hindu di Cina. Perkembangan agama Hindu di Cina dinilai semenjak Cina dikuasai oleh dinasti Han atau 206 SM sampai 221 M pada masa kekuasaan dinasti Kaisar Cina memberikan izin para Brahmana untuk datang ke Cina mengajarkan agama Hindu. Dengan datangnya para Brahmana ke Cina, agama Hindu mulai berkembang di negara Cina. Perkembangan agama Hindu di Kamboja. Perkembangan agama Hindu di Kamboja awalnya masuk ke lembah sungai Mekong di daerah Punah, Kampuchea. Kerajaan Punah yang didirikan oleh seseorang Brahma yang bernama Santya pada awalnya tahun Masih Kerja kuno adalah kerajaan awal yang mengembangkan agama Hindu di Kamboja. Perkembangan agama Hindu di Kalimantan Timur. Agama Hindu berkembang di Indonesia sejak awal Masehi dengan berdiri kerajaan Selangkarang di Jawa Barat. Kemudian berkembang ke Kalimantan Timur dengan kerajaan Kuwati sekitar abad keempat Masehi. Kerajaan Kutai terletak di Kalimantan, tepatnya di hulu sungai Makala. Nama Kutai diambil dari nama tempat. Ditemukan 7 buah yupa merupakan sumber utama bagi para mahli untuk menginterpretasikan sejarah kerajaan. Pada masa kejayaannya, kerajaan Kutai terjadi pada masa pemerintahan Mulawarma yang merupakan anak Aswawarman dan cucu dari Kudungan. Keterangan yang lain menyebutkan bahwa kerajaan Mulawarman melakukan yatnya pada suatu tempat suci untuk memuja Dewa Siwa. Tempat suci itu disebut Wapra Kaswara. Di samping itu juga Raja Mulawarman pernah menghadiahkan 20.000 ekor lembu kepada para Brahmana. Profil kerajaan Kuta bisa dilihat dari sini. Ya, nah, setelah berkembang di Kalimantan Timur, agama Hindu kemudian menyebar ke Pulau Jawa, yaitu pertama kali di Jawa Barat. Kerajaan tertua di Pulau Jawa yaitu Kerajaan Trumanegara. Letak Kerajaan Trumanegara berada di barat tepi sungai Sadane, sekitar Bogor sekarang. Sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara dapat diketahui melalui 2 sumber dari sumber luar negeri berupa berita asing dan sumber dalam negeri berupa prasasti. Sumber dari luar negeri berasal dari berita Cina. Berita tersebut adalah berupa catatan perjalanan Fasian atau penjelajah dari Cina pada awal abad ke-5. Berita dalam negeri adalah berupa 7 buah prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. Yang pertama adalah prasasti Ciaru Teun. Yang kedua prasasti Pasir Awi. Yang ketiga prasasti Muara Ciantan. Yang keempat prasasti Jambul. Yang kelima prasasti Lebak. Yang keenam prasasti Kebun Kopi. Yang ketujuh prasasti Tugu Dua. Kerajaan Pajajaran juga dikenal dengan nama lain yaitu Kerajaan Sunda atau disebut Pasunda. Letak kerajaan Pajajaran ini di masa lampau bukanlah
terletak di Bandung yang kini menjadi Pulau Jawa Barat, melainkan di Pakuan atau saat ini disebut dengan Bogor. Berikut adalah peninggalan kerajaan Pajajaran yang masih bisa dilihat hingga saat ini. Antara lain yang pertama Prasasti Cikapundung, 2 Prasasti Pasir Datar, 3 Prasasti Sunda Portugis, dan yang terakhir Prasasti Situs Karangmulia. Kerajaan Galuh adalah kerajaan bercorak Hindu di Indonesia yang wilayahnya terletak antara Sungai Citarum di sebelah barat dan Sungai Kisaran timur. Peninggalan kerajaan Galuh adalah sebagai berikut. Yang pertama Prasasti Mandi Bunga, 2 Prasasti Cikajang, 3 Prasasti Rumah Tak 4 Prasasti Galuh, dan yang terakhir yaitu Candi Cangkuang. Perkembangan agama Hindu di Jawa. Setelah berkembang di Jawa Barat, sekarang kita belajar kerajaan-kerajaan Hindu yang berkembang di Jawa Tengah. Kira-kira ada kerajaan apa saja? Yang pertama ada Kerajaan Holing atau Kalingga. Kerajaan Kalingga diperintah oleh Ratu Sima pada tahun 647 Masehi. Dalam naskah cerita Prahyangan, Ratu Sima menikah dengan Nandininya, yaitu putra mahkota kerajaan Galuh. Ratu Sima memiliki cucu yang menikah dengan raja ketiga dari kerajaan Galuh. Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak yang bernama Sanjaya. Sanjaya menjadi raja kerajaan Kalingga di bagian utara yang disebut dengan Bumi Mataram. Prasasti keempat Mataram, Prasasti keemas Prasasti Sojo Merto, Candi Angin, dan Candi Berubah merupakan peninggalan kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga runtuh dikarenakan ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, ada kerajaan Mataram kuno atau kerajaan Medang. Kerajaan ini dijalankan oleh 2 kubu dalam satu wangsa atau dinasti. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Sanjaya yang merupakan cicit dari Ratu Sima masa kejayaan kerajaan Wedang. Terjadi saat wangsa atau dinasti Sailendra memerintah pada abad ke-8. Periode pemerintahan Rangkai Penangkaran hingga rantai waktu Kuradiah Balitung. Kerajaan Medang redup diakibatkan perebutan kekuasaan dan semakin redup setelah terbagi menjadi 2, yakni Medang Jawa Tengah dan Medang Jawa Timur. Kepindahan pusat pemerintahan kerajaan Medang ke Jawa Timur dilakukan oleh Empu Sindo atau Dia Sindo. Kerajaan Kanjuruhan adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu di Jawa Timur yang pusatnya berada di dekat kota Malang. Kanjuruhan diduga telah berdiri pada abad ke-8 Masehi. Masih sejaman dengan kerajaan Tarumanegara dari sekitar Bekasi dan Bogor. Sekarang bukti tertulis mengenai kerajaan ini adalah Prasasti Duyono. Rajanya yang terkenal adalah Raja Yana. Peninggalan lainnya adalah Candi Badut dan Candi Kara. Ngabasuki yang kedua dan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini bercorak Hindu Buddha. Kerajaan ini awalnya berpusat di Jawa Tengah, lalu dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindo sekitar tahun 929 Masehi. Yang ketiga ada Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berdiri diakibatkan bermula dari pemerintahan melakukan penyerangan terhadap Daha dengan izin para Brahmana. Kemenangan Ken Arok meluluhkan tahta Daha menjadi pertanda berdirinya sebuah kerajaan baru, yaitu Kerajaan Singhasari dengan gelar Sri Ranggarajasa Sang Amurwap. Yang kelima ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini terkenal pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan seorang pati yang sangat terkenal, yaitu Pati Gajah Mada. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 Masehi oleh Raden Wijaya yang merupakan cucu dari Raja Kertanegara, yakni raja terakhir dari Kerajaan Singasari. Kerajaan Majapahit runtuh melakukan penyerangan terhadap Daha dengan izin para Brahmana. Kemenangan Ken Arok meluluhkan tahta Daha menjadi pertanda berdirinya sebuah kerajaan. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 Masehi oleh Raden Wijaya yang merupakan cucu dari Raja Kertanegara.
Yakini raja terakhir dari kerajaan Singasari, kerajaan Majapahit runtuh diakibatkannya adanya perang saudara yang dikenal dengan perang Paregreng. Terakhir ada kerajaan Blangbangan, yakini kerajaan yang berada di semenanjung Blangbangan, ujung timur Pulau Jawa. Kerajaan Blangbangan dianggap sebagai kerajaan bercorak Hindu terakhir di Pulau Jawa. Diketahui bahwa kerajaan Blangbangan dulunya merupakan kota pelabuhan bagian dari Majapahit Timur. Nah, itu kerajaan yang ada di Jawa Timur. Perkembangan Hindu di Bali. Sekarang perkembangan agama Hindu di Bali. Seperti yang kita ketahui, mayoritas penduduk di Bali menganut agama Hindu. Maksudnya agama Hindu di Bali diperkirakan pada abad ke-8. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya prestasi-prestasi juga dengan adanya acara Siwa dan putra-putra Betara yang ada di desa Bedahulu yang ada di Gria. Berikut kerajaan yang bercorak Hindu yang berkembang di Pulau Bali. Yang pertama yaitu kerajaan Bedahulu. Yang kedua yaitu ada kerajaan Buleleng. Dan kerajaan yang ketiga yaitu kerajaan Karangasem, Karangsemadi. Yang keempat yaitu ada kerajaan Klungkung. Ini yang kelima yaitu ada kerajaan Gelgel. Kerajaan yang keenam yaitu ada Gianyar. Ini kerajaan yang ketujuh yaitu ada kerajaan Jembrana. Ini kerajaan yang terakhir yaitu kerajaan Mengui. Peninggalan agama Hindu di Asia. Perkembangan agama Hindu di Asia banyak meninggalkan peninggalan yang dapat kita warisi sampai sekarang. Peninggalannya antara lain yaitu peninggalan prasasti Tunaharu, prasasti Blambangan, prasasti Blitar, prasasti Tugu, prasasti Jambu, prasasti Yupa, prasasti Batu Tulis, prasasti Ciaruteun, dan prasasti Pasir Awi. Peninggalan dalam bentuk candi antara lain Candi Tegowangi, Candi Sawentar, Candi Tikus, Candi Gapura, Wiringin, Candi Bajang Ratu, Candi Kidal, Candi Prambanan, Candi Singosari, Candi Jago, Candi Penataran, Candi Dieng, dan Candi Trowulan. Peninggalan dalam bentuk karya sastra antara lain Negara Kertaagama karangan Empu Prapanca, Kitab Sutasoma karangan Empu Tantula, Arjuna Wiwaha karangan Empu Tantular, Kitab Kuncar karena Kitab Partai Yadjana, Kitab Pararaton menceritakan riwayat raja-raja Singosari dan Majapahit. Kitab Sundayana menceritakan peristiwa Bubat. Kitab Sorandaka menceritakan pemberontakan Sora. Kitab Ranggalawe menceritakan Rangga Rawit. Kitab Panji Wikrama menceritakan rakyat Raden Wijaya sampai menjadi raja. Kitab Busana Jawa menceritakan tentang penaklukan Pulau Bali oleh Gajah Mada sebab runtuhnya peradaban Hindu. Peradaban Hindu di Indonesia tidak selamanya berkembang pesat. Ada kalanya kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia untuk mengapa itu bisa terjadi runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu satu, menurunnya kekuatan kerajaan Hindu-Buddha. Dua, pewaris tahta yang tidak cakap. 3, perang saudara. 4, kerajaan bawahan melepaskan diri. 5, lemahnya keadaan ekonomi dan militer. 6, banyaknya pemberontakan. 7, putusnya hubungan diplomatika. 8, kurangnya dukungan dari pihak luar. 9, tidak adanya pewaris tahta. Dan 10, masuknya agama Islam dan berkembang pesat. Upaya-upaya melestarikan peninggalan. Ketiga, melakukan pemugaran bangunan bersejarah yang sudah rusak. Nah, yang keempat, mengkaji informasi mengenai peninggalan sejarah yang ada.